Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan ini kita dua generasi yang berbeda. Oh, selalu gitu. Ya, generasi Mas Dika yang milenial, yang ini generasi baby boomers Mas. Iya. Oh, yang mau mengejar milenial. Iya. Oh, gitu. Ini ceritanya kan masa lalu dan masa kini Mas. Oh, Ngobrolnya masa sekarang. Ngobrolnya masa sekarang. Kok gini loh Mas, koyo pelajaran bahasa Inggris. Iya. Sekarang present. Iya. Dulu pas. Future. Wow, kan canggih juga ini Mas. Ini Mas, ini kan kenapa kita berbicara ini Mas. Ini kan banyak sekali fenomena yang ada di sekeliling kita. Betul. Jadi banyak ini Mas, masa menakutkan di dalam proses step kehidupan manusia Mas. Waduh. Wow. Apa itu Pak? Itu menakutkan kayaknya. Ya ini sampai harus tahu, makanya saya sering gini loh Mas, sering wawancara dengan generasi milenial karena begitu. Satu Mas, masa menakutkan itu prosesnya adalah setelah lulus SD. Oh, setelah lulus SD. Iya, itu ada masa-masa yang ditakuti Mas. Iya Pak. Iya, tahu nggak Mas? Udah, kayaknya saya tahu nih Pak. Ada. Bukan SMP Pak. Bukan, telat kalau SMP. Itu Pak, tahu saya. Apa itu Mas? Kitanan. Enggak, ini sebenarnya saya nggak janjian sama Mas Dika. Janjian, tapi kok ya tahu juga nih Tahu, Dan mungkin sama pengalamannya Mas. Kok udah takut sekali ya kan? Ya, tapi nanti kalau kita ngomongin kitanan bisa panjang nih Pak ceritanya Pak. Itu baru step pertama loh Mas. Step pertama dulu. Jadi itulah, ini kan berarti pengalamannya sama kita Mas. Betul Pak. Jadi udah ini loh Mas, bukan mau masuk SMP-nya, bukan. Betul. Dulu kelas 4 aku takut tanggal itu mau disunat, mau diputar kan gitu. Itu saya juga gitu Mas. Belum ditakut-takutin. Belum ditakut-takutin. Nah, itu step berikutnya. Step berikutnya itu adalah setelah lulus SMA Mas. Oh, lulus SMA. Setelah lulus SMA itu karena kalau masa saya dulu di percabangan utama loh Mas. Ya, Pak. Menentukan krusial itu tadi ini masa-masa kritis itu tadi ya Mas yang kita omongkan. Jadi apa itu Mas kira-kira? Ini Pak, mau milih apa ya, kerja atau kuliah gitu. Kok sampai kok tahu loh, sama loh pikiranku, padahal kita nggak janjian, nggak apa loh, kita nggak ada di settingan kok yo pas gitu loh. Jadi itulah masa Mas yang menentukan mau langsung bekerja atau kuliah. Memilih kuliah ini pun menentukan Mas. Kalau sudah merasa pintar, merasa apa, bisa terblondrok Mas. Iya kan. Kenapa itu Pak terblondrok? Iya kan, nafsunya tinggi tapi lupa kemampuan. Iya. Overconfident. Iya, kan tidak sesuai passing grade. Itu saya juga itu Mas. Dulu saya kepengennya gini Mas, mau masuk teknik kimia kan keren gitu loh Mas, kalau di SMA kan gitu. Nggak masuk terus Mas, passing grade-nya ya saya orangnya realistis Mas, menyerah saya. Itulah masa-masa titik kritis nampaknya ya kehidupan manusia. Setelah itu Mas ada lagi Mas, yang ketiga Mas. Setelah kuliah gitu Pak. Wah itu setelah lulus kuliah. Ini kan tidak tiga. Level ketiga kekhawatiran tadi. Apa Mas? Iya. Ayo. Habis kuliah lulus. Nah ini mau kuliah atau lanjut kuliah lagi Pak? Enggak ada yang lagi. Ada lain lagi Mas. Itu yang krusial. Ada yang lagi. Terutama yang perempuan. Itu kan setelah lulus itu mendapatkan ijazah. Lulus S1 ya Pak? S1. Kalau S2, S3 itu kan tambahan. Jadi kalau setelah lulus S1 itu dapat ijazah. Atau yang kalau tadi yang level yang menentukan tadi dapat ijazah. itu loh Mas, penting sekali itu kan level itu kan kapan titik-titik kritisnya. Ini tidak mengada-ada Mas, tidak cerita ngoyo-woro gitu bukan. Tapi pada umumnya dialami oleh setiap manusia lah, khususnya di Indonesia karena pendidikannya seperti itu. Iya, masih seperti itu yang kita omongkan kan di sekeliling kita. Terus Mas,
Berikutnya Mas. Berikutnya Pak ya. Berikutnya Mas ya. Berarti biasanya kan udah pada kerja nih. Berarti saat ini mau pensiun berarti. Belum dulu. Oh, belum pensiun. Masih dalam tahap itu Mas. Iya, Ini masih penting. dalam bekerja dulu. Masanya itu 40 tahun. Mas. Oh, 40 tahun. Sudah 40 tahun apa itu berkeluarganya lolos apa tidak ya gitu. Tapi ada yang lebih penting. Iya, Pak. Katanya ini Iya, Mas. Usia kematangan itu ada di umur 40. Iya kan? Iya, Pak. Kenapa Mas? Itulah matang-matangnya. Kalau mau nakal ya nakal, kalau nggak jadi. Iya lah gitu. Ya. Dan itu orang sudah mulai mapan sebetulnya. Mapan secara udah stabil, finansial. terus disitulah diuji ya kan Pak? Iya, Oke. Itu umur 40 ya Pak ya. Makanya umur 40 Mas sering disebut bahaya itu Mas. Sama belum tahu. Oh ini Pak, apa? Puber kedua. Wah, siapa nggak tahu ya ternyata. Ternyata udah tahu semua. Aku milenial ini payah ini udah tahu. Ternyata puber kedua. Itu tadi urut-urutannya, titik kritis. Sekarang kan tinggal ditanda ini Mas. Orang mana di masalah di mana umur 40. Paling ya puber masalah-masalahnya gitu Mas. Puber kedua, tahu sendiri puber kedua itu apa terjemahannya Mas. Ya itu terus ke level kelima Mas. Kelima yang tadi Pak, setelah usia 40 berarti kan usia sekitar 50 60 ya. Nah itu kan sudah dianggap sunset ya. Sudah masa produktivitasnya mungkin sudah mulai menurun. Nah biasanya sudah tidak dikaryakan alias pensiun itu tadi Pak. Nah itulah itu kan ada titik kritis orang kalau sudah mau masa pensiun gitu Pak. Itu dari yang kita bahas. Jadi Mas sebenarnya ini ya Pak ya, bukan pada saat kita pensiun ya, tetapi sebelum pensiun itulah sebenarnya titik-titik 5-10 tahun sebelum pensiun itu berarti. Iya, itu titik-titik juga ke depannya titik-titik juga itu Mas. Oh iya, setelah itu titik-titik. Iya. Itu Mas. Jadi kan gini. Ini kan cerita ini klasik Mas. Iya. Banyak orang yang terlena loh Mas. Kerja itu waktu itu adalah singkat sekali nampaknya. Makanya ada pepatah kan wong urip neng donya itu mampir ngombe gitu Mas. Itu sekejap aja. Jadi masa pensiun tahu-tahu udah pensiun Mas. Itu yang sampai ini kan ceritanya saya nasihati sampean ini. Itu maksudnya gini Mas, harus persiapan sejauh mungkin. Nah, itu nanti kita bahas mengenai pensiun ini Mas, khusus ini kita. Saya tadi masuk itu ke arah introduction dulu. Jadi Mas, pengalaman itu banyak orang yang tahu tiba-tiba pensiun dan banyak yang shock menyesal. Bukan menyesal Mas, kaget situasinya, pendapatannya turun drastis Mas. Ya ternyata untuk nyumbang juga masih tetap. Itu Mas, pendapatannya turun drastis, jadi shock, kaget gitu Mas. Sehingga banyak yang stroke juga itu loh. Nah itu makanya kita diskusi memasuki pensiun itu apa saja gitu, ini kita cerita wirawiri supaya tidak banyak terulang untuk bapak-bapak kita ya kan, banyak yang kita perhatikan seperti itu Mas. Betul. Banyak yang kaget shock belum punya rumah ternyata. Nah ini kan kaget juga loh Mas, nggak sengaja. Kan semua udah disusun rencana itu diri Mas. Tapi situasi dunia ini kan berubah, itu harus dipersiapkan. Betul. Jadi ya harapan kami sebetulnya pensiun itu jangan menjadi titik kritis. Jangan sih, itu jangan dijadikan. Jadi goalnya ya Pak ya. Kan gini loh, ya orang tuh nanti kita habis pensiun ini siap-siap lah mau melihara ayam gitu, kan gitu. Padahal bukan habis pensiun, harusnya sebelum pensiun udah membangun itu. Iya, itulah nanti yang akan kita sampaikan ide-ide kita itu loh Mas. Kalau bisa jangan terfokus itu aja. Tahu-tahu sudah pensiun, sudah siapa gitu. Jadi kata-kata pensiun itu jadi apa Mas? Nggak usah lah. Jadi aku udah 3 tahun mau pensiun lagi, aku nggak bergairah kerja, kan gitu jadinya. Harusnya nggak begitu. Nggak ada istilah pensiun sebetulnya. Itu nggak ada gitu.
ada matinya Mas Iya. ya kan. Karena gini, karena kalau mindsetnya seperti itu jadi berat Mas. Iya Pak. Jadi udah nunggu pensiun nanti santai, setelah itu mau ngapain bingung Mas. Untuk ngisi kesibukan atau masih berjuang untuk demi kehidupan. Nah, Wow. itu, Pak. Poin utamanya di situ Pak. Iya, poin utamanya jangan di situ. Jangan terus aduh mau nampaknya tuh aku start lah dari pensiun mau mulai baru, nampaknya kan Iya. itu yang salah. Harusnya ya memulai terus, ya ada Iya. apanya gitu. Betul, Pak. Itu tadi karena persiapan tadi ada yang nggak punya rumah, nggak persiapan, nggak mau kegiatan apapun, Iya. bingung Mas. Makanya harus dipersiapan. Setelah pensiun berapa apa itu mau apa gitu ini. Inilah bahasan kita. Ya, jadi poinnya Mas Dika itu saya nggak setuju itu istilah aduh aku mau pensiun. Ya, itu kan pensiun di kantor itu, di lain-lain Iya. memangnya ada pensiun sebetulnya enggak. Ya, padahal selama tubuh kita masih bisa Nah. menopang aktivitas, ya itu kita masih produktif ya Pak. Iya. Cuma mungkin beban kerjanya Iya. yang sudah Kan berbeda. makanya dipilih mana-mananya Iya, Mas iya, Pak. gitu. Betul. Jadi kan gini kan di beberapa itu kan ada perdebatan tuh Mas mengenai masa pensiun. Iya. Ada yang 48 pensiun, Iya. ya kan? Ada yang 56 pensiun. Iya. Ada yang 60 tahun pensiun, Mas. Ada yang 70 tahun ada yang nanti profesor emeritus atau apa, Emeritus, iya, lebih Pak. lagi kan gitu. Jadi kalau menurut saya ya itu kan pensiun di kantor itu Iya, atau di iya. bidang itu. Terutama Mas, terutama yang berkaitan dengan kerja fisik Iya Pak. Kerja yang fisik. dibatasi umur-umur tadi. Betul. Mas. Misalnya yang fisik ya Mas, ya umur ya 50 tahun suruh ngegrek apa itu ya iya kan Mas. Iya, Pak. Ya makanya kan bagi saudara-saudara kita yang bekerja banyak di fisiknya Oke. itu harus mulai persiapan. Ya, Pak. Ya nggak terlalu Betul. fisik. Jadi Iya. ya sekarang tinggal milih keahliannya apa, itulah yang ditekuni Iya. Mas. Iya kan. Keahliannya nyanyi ya nyanyi Iya. Mas. Keahliannya dagang ya dagang, Dagang. jualan. Apalagi Mas. Nyopir. Kalau itu udah ketuaan itu Mas itu. Nah, itu. Jadi ini Mas pembahasannya bagi teman-teman yang sudah profesinya itu tidak berkaitan dengan fisik, Iya. keahlian, Iya. keahlian secara apa ya? Bukan fisik Mas, itu Iya. dilanjutkan. Ya kalau macam dokter kan nggak perlu pensiun Mas Iya, sebetulnya iya. dokter. Termasuk dokter sawit. Iya. Ya gitu. Iya. Itu Mas. Terus keahlian-keahlian lain yang memang tidak membutuhkan fisik secara langsung. Iya Pak. Nah, tapi mungkin pemikiran. Iya. Contoh Mas, programmer, membuat program, Iya, membuat sistem, terus Iya. ngajar. Iya. Nah, itu Nah, mungkin ininya saja, jam ngajarnya, jam kerjanya saja yang dikurangi gitu. Enggak Tapi ya, usah, enggak Mas. langsung berhenti. Sep. iya. Sekarang kan ada online, Iya. ya ngajarnya online, Iya. kan Betul. artinya udah nggak sama kemari Iya. lagi, kan gitu. Jadi inilah poin pentingnya Mas. Iya, Pak. Persiapan pensiun itu jangan Iya, Pak. dimulai pada yang benar-benar pensiun. Iya. Persiapan, Iya Pak. jangan itu jauh-jauh, harus disiapkan. Iya. Sambil apa gitu. Iya. Karena banyak yang gitu Mas. Oh, aku mau pensiun, aku tak kursus memelihara bebek. Oh, Iya. kursus memelihara kambing, Iya. ya, memelihara anggrek, Iya. melihara ayam petelur. Itu ada banyak kursusnya itu Mas, Iya. memasuki masa pensiun Iya. itu. Ya kalau bukan bidangnya ya sulit Mas. Iya. Nah, untuk mencapai itu tidak semudah apa loh Mas, Betul, betul. membalikkan telapak tangan. Iya. Nah, kan gitu. Itu perlu keahlian juga melihara bebek. Iya. Nggak mudah. Oh, selama ini kerja di apalah bagian finance, ngitung-ngitung Iya. duit, kok langsung melihara bebek Mas kan ya gitu, sulit itu. Iya. Atau buka bengkel, kan gitu payah. Nah, itu kan jauh-jauh hari, jangan waktu tak itu apa. Iya. Yang kedua Mas, Iya, Pak. yaitu disesuaikan dengan keahliannya yang ditekuni selama ini, fokus. Iya, fokus. Iya. Yang terdekat lah yang biasa kita kerjakan Iya, gitu ya. iya. Yang selama ini bertani ya bertani, disiapkan, Dilanjutkan. Kemudian memilih bidang-bidang itu tadi Mas. Oke, iya, Pak. Ya bidang-bidang yang tidak banyak fisiknya. Iya, Pak. Kemudian ya kalau bisa itu teknologinya itu yang mudah, murah, Iya. dan mudah diaplikasikan dan hasilnya gede. Iya, Woi, iya. gitu. Itulah dipilih gitu Mas. Iya. Supaya memasuki masa pensiun tanda petik tadi Iya. itu tidak terbengkelai. Iya.
gitu Mas Dika, Iya. gimana itu? Cocok, Apa ya? Jadi kalau menurut saya ya nggak ada istilah pensiun itu, ya pensiun untuk kalau kerja di situ ya pensiun di kerja itu. Iya, Di, iya. di luar ini kan kita Iya. bisa Tetap terus berkarya. berkreasi, dan apalagi zaman digital sekarang ini Mas. Jadi ini kan memberikan harapan supaya orang tidak lemes, tidak ngeluh. Iya. Itu saya sering kali mendengar, kemana Bang, apa ini loh, males Pak kerja, udah kurang setahun lagi pensiun. Nah ini aku mendengarkan ini udah Iya. agak gitu Mas. Iya. Udah harusnya pensiun nggak pensiun tetap semangat Iya, Mas, iya, gitu. Waktu untuk gerak seterusnya. Iya. Jadi jangan terus kata-kata pensiun itu jadi trauma. Dan jadi senjata, Pak. Jadi senjata untuk malas-malas Mas. Iya. Nggak usah, itu trauma. Jadi ya semangat aja terus, pantang mundur, kita produktif, berkreasi. Jadi ya ini kan obrolan saya tadi yang ngecipris Mas. Iya. Itu kalau menurut Mas Dika sekarang Iya. bagaimana? Iya, Gitu. Pak. Betul, Pak. Jadi memang saat ini kerja itu kan tidak selalu fisik ya, Pak ya. Sehingga ketika kita menempuh pendidikan, nah itu soft skill itu kalau bisa harus kita perbanyak sebanyak mungkin, Pak. Minimal kita udah pernah lah merasakannya. Minimal pas kuliah kita juga nyoba wirausaha, melihara apa gitu kan. Minimal udah ini, terus memperbanyak jaringan. Nah, nanti suatu saat, aku punya temen ini, dia sukses jadi peternak. Saya punya temen nih jadi ini gitu, Pak. Iya, networking semenjak kuliah itu juga penting gitu kan. Nah, sehingga nanti di dunia kerja, nah nanti kita kan networkingnya baru lagi nih, Pak. Nah nanti kita semakin kaya networking kita. Jadi ketika nanti kita punya suatu pekerjaan yang kita tekuni, terus kita mau memilih mau pensiun itu, kita punya banyak wawasan. Kira-kira 10 tahun lagi saya pensiun, kira-kira mau nyiapin apa ya? Nah tinggal ngubungi si kawan ini, gitu, Pak. Dan memang waktu penting ketika kita sebelum pensiun itu harus kita petakan, Pak. Entah 10 tahun, 15 tahun mungkin bahkan minimal 5 tahun lah itu kita harus sudah mulai benar-benar itu memikirkannya gitu. Itu kalau zaman dulu Mas. Itu ada namanya repelita loh Mas. Oh iya, Pak. Rencana pembangunan 5 tahunan. Ya 5 tahun. Jadi 5 tahun ini apa gitu. Ya mungkin penting juga. Iya, Pak. Nah, untuk repelita ini saya tanyakan ke Mas Dika yang ya kerja baru mulai lah. Iya kan. Itu rencana ke depan apa Mas? Rencana ke depan juga gitu, Pak. Nah, nanti di sini kan kita juga harus membangun networking. Nah, kira-kira atmosfer yang di sini itu para kolega-kolega kita ini kira-kira sudah mulai berwirausaha atau belum? Nah, pasti ada yang sudah. Kalau ada yang sudah, kira-kira mengarah kemana ini? Nah, ininya bisnisnya atau apanya gitu kan, Pak. Nah, itu kita juga harus mulai belajar. Kita bahasa Inggrisnya nyedai, Pak. Gini. Nah, mana tahu bahkan sebenarnya masing-masing orang itu kan sebenarnya punya pasar potensi, ya kan, Pak. Betul. Makanya tuh Mas, silaturahmi itu penting. Jangan cari musuh ya kan, Pak. Satu musuh itu terlalu banyak. 1000 kawan kurang lah. Betul, Pak. Gitu. Jadi kalau saya Mas sebagai pengamat, saya kalau ngamati Mas Dika itu, saya sering Mas mengamati orang itu untuk memanajeri supaya ke depan ini orang ini bapak ini bakatnya apa. Mungkin kadang orang tidak tahu Mas bakatnya. Kalau Salman itu bakatnya kerja yang itu tadi digital itu udah bagus sekali Mas. Itu tinggal menurut saya meningkatkan terus. Capacity building itu ditingkatkan terus. Terus ya kemarin kan kita sudah membicarakan 3 triangle sukses. Wah, itu tinggal masing-masingnya di petani, itu Mas dicari-cari gitu, Pak. Mana yang apa? Kalau sampai tanya ke saya gimana, Mas? Tanya ke Bapak mungkin ini, Pak, realnya, Pak. Kalau dari Bapak itu yang bagus itu waktunya kapan, Pak? Kalau tadi saya bilang 10 atau 15 atau 5. Nah, itu sebenarnya kalau Bapak yang sedang mungkin sedang Bapak persiapkan juga itu mempersiapkannya kira-kira untuk pensiun ini seberapa lama, Pak?
Oh ya kalau tadi itu tadi mas, karena saya tahunya itu ngeh ya baru-baru ini juga. Gitu. Kalau dulu kan pikiran kita kok nggak apa ya, nggak luas gitu, nggak memandang itu nggak bisa puzzle-nya itu cek-cek nggak bisa juga. Kalau sebenarnya persiapan itu ya sejak dari apa itu kita kerjakan terus persiapan. Hanya memetani ke apa, meliti apa kemampuan dasar saya apa saya itu yang saya gali mas, dan itu yang nanti saya kembangkan. Ternyata saya itu cocoknya itu di bidang pertanian. Itu bukan ngomong, itu bukan apa, belajar itu harganya mahal. Saya dulu dagang apa, bikin rumah makan gitu ya gatot mas. Gagal total, pada hitungannya gampang. Ini untung segini prakteknya rugi mas. Nah itu akhirnya bolak-balik itu pada hobi dan kemampuan uang sekolahnya itu mas, ya pertanian, akhirnya bolak-balik uang desa lagi di pertanian, ya kerjanya di pertanian. Nah, kok mosok yang coba yang lain-lain enggak, kayak itu enggak enggak bagus dicoba. Jadi terlalu lama perjalanan mencari lubang yang pas itu. Gitu. Jadi kalau saya itu ya, kalau saya ya bidangnya itu, terus saya ya semua itu didasari dengan senang, hobi. Jadi nggak terpaksa gitu, enak mas, nggak dipaksa-paksa. Karena kadang-kadang orang kerja udah sepaneng gitu kan, kok ini nambah kerjaan lagi. Iya, itu kan karena dari hobi ya, dari hobi senang dulu. Nah, kita ngobrolnya ngelantur gitu mulai baik. Jadi kan oke lah ini kan. Jadi kesimpulannya mas, itu tadi pensiun ini harus disiapkan secara dini mumpung masih muda. Iya Pak, siap. Dan itu harus fokus pada bidangnya. Nanti keahlian itu akan muncul di situ. Ya suatu saat itu nanti mencapai titik yang pas itu. Jadi jangan istilah pensiun itu dianggap aja nggak ada mas. Istilah sampean apa mas? Awal Pak, pensiun bukan akhir segalanya. Wah itu kok seperti lagunya Ruth Sahanaya itu loh mas. Kau segalanya kau segalanya kaulah segalanya bagiku ya. Nah, itu jadi oke, pemirsa ini ngobrolnya nanti semakin kacau ini. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan menghibur untuk kita semua, untuk kita sendiri juga mas. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.